Yang pertama-tama saya pribadi mengucapkan turut berduka cita ya atas wafatnya daripada Bunda Dorca. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Nah, perihal daripada pernyataan saya diperbolehkannya Dorca untuk dimakamkan sebagai wanita, itu bermula dari mana saya ini kan mengurus daripada surat wakafnya ya yang ada di Lubang Buaya, wakaf masjid. Di situ memang beberapa pengurus masjid ataupun dari orang yang kenal dengan Dorca itu mengatakan bahwasannya beliau lahir dalam keadaan khunsa muskil. Nah, di sini khunsa muskil di sini jadi ada seseorang memiliki yang mana kelamin ganda di sini boleh memilih apakah dia itu boleh laki ataupun perempuan. Sehingga dalam perjalanan hidupnya Dorce ini kan telah melakukan beberapa proses baik di medis maupun di penetapan secara pengadilan kan gitu. Secara diagnosanya dari hasil laboratorium, diagnosis dokter itu menunjukkan bahwa hormon beliau ini lebih kepada perempuan ya, lebih kepada perempuan, sehingga dilakukanlah yang namanya permohonan untuk diganti jenis kelamin. Keluarlah penetapan dari pengadilan yang menetapkan bahwasannya yang bersangkutan ini perempuan. Nah, dalam kaitannya pernyataan saya dibolehkan dia untuk dimakamkan sebagai wanita ya, beliau dimakamkan sebagai wanita karena memang informasi yang saya dapat itu beliau adalah khunsa muskil, yang dimana agama memperbolehkan bagi khunsa muskil dimakamkan sesuai jenis kelamin yang mana pada saat itu dia itu dominan. Seumpama ada kelamin ganda dia lebih dominan pada laki, berarti saat dia meninggal dunia ya dimakamkan layaknya sebagai seorang laki. Nah, kalau dia lebih dominan hormonnya kepada perempuan dan kemudian telah menempuh daripada proses hukum sehingga dia ditetapkan sebagai perempuan, maka dia berhak untuk dimakamkan sebagai seorang perempuan. Jadi di sini nggak ada kaitannya saya tuh merubah daripada hukum syariat, nggak ada gitu. Karena syariat berkata demikian dalam artian pengecualian khunsa muskil, maka diperbolehkan seseorang memilih daripada jenis kelamin yang mana dia itu lebih dominan seperti itu. Ya. Kan tadi keluarga juga sempat menegaskan kalau katanya kita akan melakukan proses pemakaman sesuai dengan kodratnya awal lahir, walaupun tidak secara gambang dan secara laki-laki, tapi sempat juga memang keluar proses secara laki-laki. Walaupun secara negara dia ditetapkan sebagai perempuan. Ada dua pertentangan yang sempat beredar masyarakat. Apakah dalam hukum Islam yang disebutkan tadi muskil tadi untuk ketika keluarga menetapkan keinginan itu dari ahli waris, apakah secara Islam itu dibolehkan atau bagaimana? Ini sebenarnya berkaitan dengan diri pribadi yang bersangkutan ya, diri pribadi yang bersangkutan. Nah, untuk yang lainnya ini kan memang kan banyak perbedaan pendapat ya, apa sih yang dikatakan ahli waris, sehingga kalau ahli warisnya kan berarti kan keluarganya dari saudara ya gitu. Jadi dalam kaitannya ini saya tegaskan lagi, seharusnya memang kita sebagai masyarakat juga harus bijak dalam menyikapi statement seseorang gitu ya kan, menghormati daripada pesan seseorang, apalagi almarhumah ini berpesan punya ada wasiat dia saat hidupnya ingin dimakamkan dengan cara apa ya. Dan juga saya berpesan kepada teman-teman dai, kepada teman-teman ustadz ya, yang mana dalam kaitannya kita, tugas kita ini hanya menyampaikan, enggak lebih dari situ, enggak lebih. Kita ini menjustifikasi seorang, menjudge seseorang ya, karena Al-Quran mengatakan, Allah berfirman, fadzakir innama anta mudzakir.
berikanlah peringatan. Sungguh engkau hanya bertugas untuk memberikan peringatan, bukan merubah daripada kondisi hati seseorang. Kita sebagai ustadz hanya memberikan peringatan bahwa hukumnya seperti ini. Lebih dari itu kembali kepada masing-masing. Gitu. Kita nggak bisa, wah orang ini nggak diterima, ya orang ini nggak sah ini dimakamkan seperti ini. Enggak. Sekarang begini, kondisinya ada orang yang meninggal dunia tenggelam di dalam laut. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa, maha mampu untuk memperhitungkan amalan seseorang walaupun dia meninggalnya kondisinya di dalam laut. Gitu. Bagi Allah mampu untuk itu semua. Dan jikalau orang yang meninggal dunia di dalam laut itu orang soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menerima amal ibadahnya, kan begitu. Akan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kan kita sebagai netizen ini kadang kurang cerdas juga dalam menyikapi seseorang. Ya, tidak dipelajari dulu asbabnya, kronologinya itu bagaimana, nggak dipelajari. Sekarang begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu untuk mengampuni dosa seseorang. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Allah berfirman, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba yang dia berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Mereka berdosa terhadap diri mereka sendiri. Mereka ini tukang maksiat. Ya, apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bahwasanya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu mengampuni segala macam dosanya seseorang. Kita mau punya dosa apa nih? Asal kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, maha mampu Allah mengampuni dosa kita. Nggak ada kata terlambat. Apalagi Rasulullah mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya seseorang sebelum nyawanya sampai kepada kerongkongannya. Lebih ekstrim lagi, ada riwayat mengatakan bagaimana? Saat Fir'aun tenggelam di dalam lautan, Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, demi kemuliaanku, demi zatku, andai Fir'aun yang mengaku Tuhan, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bertobat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ketahuilah, maka aku ampuni dosanya Fir'aun. Tapi kan takdir berkata lain, Fir'aun tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai Fir'aun bertobat, maha mampu Allah untuk mengampuni daripada dosanya Fir'aun. Apalagi ini, ya, dalam kaitannya ini nggak ada kita tuh menjudge seseorang, wah diganti kelaminnya ini apa segala macam, dia udah dosa, dia nggak diterima sama Allah. Auzubillahi min dzalik. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Dari kita semua di sini siapa yang nggak punya dosa? Ya, terkadang kita lebih sibuk memperhatikan daripada dosa orang lain ketimbang dosa kita sendiri. Gitu. Oke, Ustaz. Manusia bukan tempat untuk menjudge, ya kan? Manusia bukan tempatnya untuk menjudge. Itu benar atau salah, diterima atau tidak diterima. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar wacana ini sebaiknya diberhentikan, supaya kasihan almarhum ataupun almarhumah, ya, kita tenang di sana. Ya. Jadi begini, kita yang sebagai Muslim patut kita ketahui bahwasannya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membicarakan orang yang telah meninggal dunia dalam hal kebaikannya. Apabila almarhum ataupun almarhumah dia punya jasa di saat hidupnya, maka kita bicarakan jasanya, prestasinya. Tapi siapapun orangnya, tatkala di masa hidupnya ada kekurangan, maka kita sebagai Muslim dilarang oleh agama untuk menceritakan kejelekan orang yang telah meninggal dunia. Ya, makanya hati-hati, netizen di sini hati-hati. Tatkala ada public figure yang kita lihat kurang dalam amal ibadah, lebih baik ya kita kembali kepada ajaran agama kita. Dilarang untuk membicarakan daripada aib orang lain, apalagi orang tersebut sudah meninggal dunia. Apa kewajiban kita bagi yang masih hidup? Satu, mengambil daripada ibrah ataupun pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal. Karena apa? Kesunas aktsaruhum dzikra lil maut. Ya, secerdas-cerdasnya manusia itu adalah dia yang paling pandai untuk mengingat daripada kematian. Satu. Yang kedua, mendoakan.
Karena orang yang meninggal ini butuhnya dengan orang yang masih hidup adalah apa? Mendoakan. Wajib bagi kita mendoakan, apalagi sesama muslim. Nah, jadi satu, ambil pelajaran, dua, kita doakan agar kita pun kelak nanti saat meninggal dunia wafat dalam keadaan husnul khatimah.